Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi, Kak Erliana. Panggilannya siapa sih, Kak Erliana atau Kak Vivi? Vivi, Bu. Oh, oke. Seperti nama adik saya, Vivi. Mungkin yang Oke. lain dapat bagian besok, Bu. Oh, gitu. Oke, baik. Kalau saya dapat Sabtu terakhir. Tesnya. Iya, sesi terakhir dan Heeh. hari terakhir. Nggak apa-apa, tetap semangat. Siapa tahu nanti dapat kisi-kisi dari teman-teman. Kali aja, kira-kira soalnya yang keluar gimana gitu. Ada temankah yang sudah tes di sesi sebelumnya? Nggak tahu, Bu. Soalnya saya ikut diam-diam nggak ngasih tahu siapa-siapa. Oh, I see, I see, I see. Kan dari sekolah tidak diizinkan kah? Izin, boleh. Cuman Boleh, antar teman aku nggak saling enggak. kasih info. Hmm, Oke, oke. Oke, baik. Eh ini kita di nomor satu dan dua untuk teksnya. Ini kita langsung ke soal dulu saja ya. Di nomor satu, berdasarkan teks, literasi transformatif. Nah, bertujuan untuk, nah, saya scroll ke atas lagi. Oke, sudahkah? Ya, Bu. Oke, saya scroll lagi. Sudahkah? Sudah, Bu. Boleh. Oke, yang mana nih? Kira-kira gimana nih kakak-kakak? Kira-kira yang mana? Literasi transformatif.
Bin. Yang mana? Bebek? Ya, Hmm. Teman-teman yang lain ada siapa nih Kak? Ahmad, Haris, ada Kak Er, Erma Okta ya. Selamat bergabung. Gimana nih? Meningkatkan kemampuan teknis membaca, mendorong kesadaran. Hmm, tadi kayaknya ada nih. Nah, ini literasi transformatif. Tidak hanya menumbuhkan kecerdasan kognitif, tetapi juga empati dan kepedulian sosial. Hmm, organisasi harusnya tidak berhenti di ruang kelas, melainkan bergaung dalam tindakan nyata di masyarakat. Hmm. Kalau teknis membacanya tidak ya, mendorong kesadaran kritis, perubahan sosial. Nah ini, perubahan sosial di sini kepedulian sosial. Sama kan ya teman-teman? Kritis, empati ya. Membatasi akses. Oh, enggak. Kalau membatasi malah nggak bisa ya kita membatasi akses untuk informasi digital di era sekarang ini. Menilai kemampuan akademik semata tidak juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis, iya. Ini tadi kan. Tapi tidak hanya ini saja, kecerdasan kognitif. Bisa ini, empati dan kepedulian. Berarti jawabannya yang bebek. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, tokohnya di dalam tadi ada siapa? Masih ingat? lupa, Bu. Gimana? Lupa. Lupa? Oke. Nah, ini yang sering menggojekkan di sini. Cari aja. Kalau ada tokoh begitu ya sudah, cari kata kuncinya. Nama orang berarti. Adakah di sini? Tidak. Tidak. Itu Paulo Freire. Nah, benar sekali. Karena kebetulan di sini namanya hanya satu, ya sudah berarti ini jawabannya. Tapi kalau memang di teksnya ada dua atau tiga tokoh, berarti kita perlu analisis lebih dalam lagi, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini di soal baru untuk nomor 3, 4, dan 5. Ini teksnya, ini masih berlanjut teksnya dengan tabel. Nah, ini untuk soalnya. Yang dimau adalah pernyataan yang tepat. Hmm. Triknya, kalau ada seperti ini, kakak bisa baca dulu optionnya. Yang pertama baca soal nih, baca dulu optionnya sambil mengingat kata kunci dari setiap option ini, baru mencari jawabannya di teks. Gitu. Boleh dibaca dulu ini. Saya udah pernah ngerjain ini, Bu. Sudah pernah? Iya, Jawabannya apa? Sama di, persis soalnya. iya, Oh, Bu. jawabannya D, yang bebek. D. Oh, delta. Iya, Mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran di sekolah. Dari mana nih? Kira-kira mungkin ada teman-teman yang belum pernah dapat soal ini, kita bahas. ini tuh.
Soal 2023 kalau e-book saya pernah baca. 2023. Iya, Oh, mana nih Kak? Dari mana teks? Dari teksnya. Pernyataan yang tepat. Mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik. Hmm, mana nih buktinya? paragraf 2 mungkin, Bu. Paragraf 2 ini berkaitan dengan Di waktu luang diisi dengan les khusus. Anak tidak diisi dengan les. Tujuan riset ini untuk mengetahui les khusus bakat di waktu luang berpengaruh nilai akademik di sekolah. hmm, tujuan riset untuk mengetahui apakah aktivitas les kursus bakat di waktu luang berpengaruh di nilai akademik. Ini kan ya. Mm-mm. Terus buktinya kalau lebih baiknya mana? Cek kita cek. Itu yang ikut les waktu luang itu nilainya pada bagus, Bu. Yang mana? Di tabel. Iya, Ah, yang ini kan yang ikut. iya, Bu, yang ikut les di waktu luang, mengisi waktu luang. Terus yang nggak ikut les, nggak ada. Memanfaatkan dengan kayaknya bermain HP, kayaknya Bu, pernah baca. Oh, oh gitu. Bisa dikatakan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata hmm, nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah oh daripada ini. anak-anak yang les bakat. Mhm. Yang melakukan les bakat justru mencantumkan ternyata anak yang melakukan les bakat justru terbiasa lebih produktif. Main gawai Bu bawah. Sementara anak yang tidak les bakat dalam mengisi waktu luang tidak sepenuhnya digunakan untuk belajar. Banyak di antara mereka justru menghabiskan, oh ini. Oke. Hmm. Mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran di sekolah. Ini kan berarti ya nggak ada les ya, Kak. Iya, Ah, tapi di sini mengisi waktu tadi luang. dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran di sekolah. Berarti nggak boleh. Iya, apa aku yang lupa ya Bu isinya? Tapi aku udah pernah Pernah membaca, ya, tapi ya ya, lupa aku Bu eh, isinya. lupa ya. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin bagaimana? Mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran sekolah. Kan di sini, eh, kalau redaksinya, saya mulai dari atas deh. Teman-teman mungkin bisa baca ya. Kak Erma dan Kak Haris mungkin mau baca dulu boleh.
Sudah mungkin. Kak Erma, Kak Haris boleh berkabar, sudahkah? Saya scroll ya. Oke. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau aku Bu. Yang E boleh. Kita diskusi nih. Oke. Misi waktu hendaknya diisi dengan hal-hal yang produktif. Oke. Dari Kak Haris mungkin. Mungkin A. Yang A, baik. Mungkin dari kakak-kakak ada alasan tadi kan Kak Vivi sudah jawab D dan sudah memberikan alasan tuh. Nah, Kak Erma dan Kak Haris mungkin mau memberikan alasan boleh. Apa nih? Bu, boleh lihat tabelnya lagi nggak? Boleh, boleh, boleh. Eh, Bu, diisi apa pilihan lagi yang Boleh. nggak ada. Hmm. Mm-mm. Itu Bu di paragraf ketiga. Yang mana? Jika jika anak terbiasa produktif, tentu akan sangat membantu masa depannya. Yang di poin bawahnya itu yang produktif itu, Bu. Ini. Yang bawah, Bu. Jika anak terbiasa produktif, tentu akan sangat membantu masa depannya. Ya, Jika biasa itu akan membantu masa depannya. Oke, saya warnain. Ini dulu ya. Jika anak terbiasa produktif, tentu akan sangat membantu masa depannya. Oke, produktif. Hmm, konteks produktif mungkin dari yang bermain gawai, menurut mereka juga produktif mungkin. Gimana, Kak? Bisa aja tuh. Kalau dibilang kita bilang produktif, ya kan aku juga ada aktivitas deh. Aktivitasku kan main HP itu juga eh, bisa sambil belajar, kan bisa aja tuh mereka. Hendaknya diisi dengan hal yang produktif. Iya sih, benar sih. Tapi di sini tidak dijelaskan produktifnya ngapain ya. Berdasarkan belas bakat menunjang karir kalau di yang masa. Mm-mm. alasan Gimana saya Kak Vi? itu mengisi waktu luang dengan les bakat dibanding dengan belajar pelajaran sekolah itu karena di Hmm, tabel menunjukkan kalau hmm, yang ikut les bakat itu sudah pasti akademiknya bagus, Bu. hmm. Karena itu Kalau les bakat itu membuat mengasah bakat mereka tetap belajar pelajaran di sekolah. oh ya, hmm. Tapi kalau ini dari pengalaman saya pribadi ya Kak. Terlepas kakak-kakak mungkin di sekolahnya ada pengalaman lain boleh kita sharing. Itu Kalau ada dari di hmm? teksnya, Bu. Oh di teks yang mana nih?
atasnya kuning itu. Meskipun sebagian waktu mereka digunakan untuk mengasah bakat, mereka tetap belajar pelajaran di sekolah. Oh, oke. Di sekolah, Bu. Bukan Hmm, di waktu luangnya. hmm. Oh, saya kira, oh, oke, saya yang salah persepsi nih berarti. Meskipun sebagian waktu mereka digunakan untuk mengasah bakat, mereka pun tetap belajar. Oke. Mungkin dari teksnya Mm-mm. hanya membahas untuk waktu luangnya aja, tetapi untuk kesehariannya mereka tetap belajar di Tidak. sekolah. Waktu luangnya Tidak. dimanfaatkan untuk les bakat. Hmm. Dengan teks bakat lebih baik dibandingkan. Saya kurang ini ya. Dari redaksinya ini lebih baik. Kita highlight ini lebih baik. Mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran di sekolah. Belajar pelajaran di sekolah. Berarti kalau ini yang Kak Vivi bilang, meskipun sebagian waktu mereka digunakan untuk mengasah bakat, mereka pun tetap belajar pelajaran di sekolah. Berarti ini beriringan gitu kan ya Kak belajarnya. Dia les, tapi belajar juga di sekolah, iya kan? Iya, waktu Tidak luangnya ada. hanya untuk les bakat. Ah, ah. Jadi dia tidak mengesampingkan pelajaran kan di sekolah. Tapi kalau sepenangkapan saya nih, ya kita diskusi ya di sini. Untuk yang poin D, mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran di sekolah. Jadi lebih dia, si anak ini lebih memilih untuk les bakat karena dianggap lebih baik itu tadi. Jadi terkesan si anak ini mengesampingkan belajar pelajaran di sekolahnya. Begitu. Kalau sepenangkapan saya nih, mungkin teman-teman dan Kak Vivi, Setuju, Bu. ya begitu ya. Kalau Ya. berdasarkan redaksinya ini loh untuk yang poin delta ini. Kalau Oke. yang masuk yang B, Bu. Soalnya itu tadi jika anak yang warna kuning tadi itu yang sudah di highlight Mhm, Bu panjenengan. Jika anak mhm, terbiasa praktis, tentu akan sangat sangat mhm, itu sama halnya mhm. seperti les bakat sangat menunjang karir anak di masa depan. Itu sama-sama ada kata sangatnya. Jadi mungkin ya jadi itu. Nggak tahu. Oh ini, jadi jawabannya pindah ke B, bukan E. Iya. Soalnya Oke, produktifnya itu kan banyak kan Bu ya. iya. Makanya tadi Nggak kan saya bilang, dijelaskan secara spesifik oh, gitu oh, loh. oh, oh, benar. Makanya tadi kan saya bilang, produktifnya ngapain nih? Mungkin menurut kita yang belajar itu produktif. Tapi bisa jadi menurut anak-anak, main HP itu juga produktif versinya mereka. Kan yang penting mereka nggak nganggur gitu ya. Nah itu. Ini saya Eh, sudah buka itunya, Bu. eh, e-booknya. Kuncinya. Boleh-boleh. Ada E, kuncinya. E, E, Oh, di kuncinya E. iya. Oke. Mengisi Berarti waktu saya luang. lupa, Bu. Oh, ada pembahasannya nggak, Kak, di situ? Tidak ada, Bu. Hanya kunci aja. Nah, itu. Saya kadang saya pribadi ya, maaf, bukan tidak percaya atau apapun. Itu kadang kalau hanya sebatas kunci jawaban saja, saya agak trust issue ya kakak. Karena bisa aja itu nanti kebalik-balik atau apa kan kita nggak tahu tuh. Kalau kecuali kalau ada pembahasannya jelas, mungkin Tapi eh, untuk ABC-nya beda, Bu. Di sini oh beda. A-nya Nah itu. sebagai anak memiliki potensi mengisi waktu luang dengan les bakat. Yang D sebagai anak yang memiliki bakat memiliki potensi. Yang C, semua anak yang memiliki potensi tidak mengisi waktu luang dengan les bakat. Yang B, semua anak yang memiliki potensi mengisi waktu luang dengan les bakat. Yang A, sebagian anak yang memiliki waktu luang mengasah potensi. Berarti untuk
teksnya memang sama, Bu. Untuk Hmm, PC-nya beda. pertanyaannya Ya, beda. Oh, baik. Oh, kalau yang Kak Vivi sampaikan itu sepertinya ya, itu soalnya lebih ke ini. Jika maka itu loh peluang kalau iya. terjadinya. Soalnya itu Iya. berdasarkan paragraf 1, Bu. Oh, iya, iya. Ya, mungkin saya lupa dengan soalnya. Iya, nggak apa-apa. Buka lagi, Santai Bu. aja. Iya, Kak. Pernyataan kalau yang Mm-mm. soal ini sama itu di nomor 3 Ada? sini, Bu. Itu Oh, ada sama intinya persis. A. Yang A, Iya. alasannya. Nggak ada alasannya, cuman pertanyaannya sama persis. Pernyataan yang tepat Mm, berdasarkan teks di atas adalah mm-mm, yang A, mm-mm. kekhawatiran orang tua menganggap anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademiknya. Yang B, les bakat sangat menunjuk karir anak di masa depan. C, lebih banyak anak yang tidak les bakat dibanding anak yang les bakat. D, mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibanding dengan belajar pelajaran sekolah. Mengisi waktu luang hendaknya diisi dengan hal-hal yang produktif sama, Bu. Sama, Yang betul. Sama dikunci persis. A. Yang A, ya, ayo. Berarti kita diskusi nih. Artinya kita diskusi. Karena tidak ada pembahasan ya, Kak, di situ. Tidak ada, Bu. Biar kakak-kakak juga paham kebetulan soalnya sama nih. Biar kakak-kakak juga paham ketika nanti dapat soal seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita diskusi terkait produktif, karena produktifnya apa tidak dijelaskan secara spesifik nih. Nah, kita cek lagi untuk yang kekhawatiran orang tua menganggap anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademiknya. Ada di bagian mana nih? Ada nggak Kak Haris? Tadi mungkin waktu baca Di paragraf pertama, pertama, yang mana nih Kak? yang Hmm, kalimat terakhir. oke, banyak orang tua khawatir. Oh ini, banyak orang tua yang khawatir jika anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademik anak-anak mereka di sekolah. Berarti kekhawatiran ya Kak, kata kuncinya. Iya, Hmm, sip. Iya, berarti sesuai ya dengan kunci. Coba cek untuk jawaban Kak Erma, kenapa ini les bakat sangat menunjang karir anak di masa depan. Sangat, eh, saya ganti warna deh, yang nggak kuning. Sangat menunjang. Iya, bisa sih dibilang menunjang, tapi kalau konteksnya sangat menunjang, itu eh, kita nggak tahu ya Kak, lebih condongnya kemana anak, karena kan bakat setiap anak itu sorry bukan bakat ya apa karirnya itu kan akan apa ya masih belum belum tahu ke arah mana gitu kan anak-anak itu kadang masih berganti-ganti berubah-ubah gitu. Terus juga usahakan Kak saran nih ya, apalagi ada tipe kalau ada tipe soal seperti ini pernyataan yang tepat itu kan usahakan untuk sesuai dengan teks dan usahakan untuk tidak ada kata-kata yang subjektif nih Kak. Kayak ini tadi, tes bakat sangat menunjang kan kita nggak tahu siapa yang bilang. Kecuali kalau yang A, ini kan kekhawatiran orang tua, sudah jelas. Berarti ini sesuai opininya orang tua, kalau terlalu banyak mengasah, ini nanti akan mengganggu akademiknya. Berarti kan ada subjeknya nih yang memberikan opini. Kalau seperti ini, yang B, les bakat sangat menunjang. Ini kan subjektif nih, Kak. Subjektivitas dari siapa kan kita nggak tahu di sini. Sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang subjektif. Lebih baik juga. Ini kan nggak ada nih siapa yang ngomong juga.
Beda kalau ini kita dipakai subjektif, tapi dari sisi subjektivitas orang tua itu masih oke lah karena di teks juga ada. Tapi kalau yang B dan sorry, iya bener ya, yang B dan D ini kan nggak ada subjeknya Iya, Bu. dan lebih subjektif gitu ya. Salah. Masukkan aja. Mm-mm. Siapa tahu nanti ketemu tipe soal yang seperti ini gitu. Oke, kita lanjut nih. Di nomor 4 ada juga kah di e-booknya Kak Vivi? Ada, Bu. Sama, persis? Persis. Oke, jawabannya apa nih? Di Kalau sini dari D, e-booknya Kak Bu. Vivi. Oh, Delta boleh. Yuk kita cari alasannya berarti. Kalau memang ini kuncinya, siapa tahu benar. Berdasarkan tabel, manakah yang mungkin benar? Terjadi penambahan nilai rata-rata akademik. Oke, dari teksnya yang mana? Apakah ada penambahan nilai? Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata nilai akademik justru lebih rendah dari yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Hmm, ini ya berarti saya beri warna merah deh. Oke, bagaimana Kak Erma dan Kak Haris setujukah dengan kunci jawaban yang Kak Vivi punya? Yang kebetulan sama nih referensinya. Setuju, Bu. Setuju ya? Oke. Memang saya ambilnya dari ini sih, ada dari ibu, ada dari yang lain, bahkan saya mix dengan tipe soal saya sendiri. Ada yang saya mixing juga. Kalau kebetulan sama, alhamdulillah. 5 nih. Manakah pernyataan di bawah ini tidak mendukung? Cetak tebalnya. Ini ada juga kah, Kak Vivi? Ada, Bu. Oh, sama lagi nih. Banyak. Oke, ntar. 5 itu yang cetak tebalnya. Oh, ini nggak kecetak tebal. Ah, Oh, yang ini Kak, cetak tebalnya saya hapus ya. Yang saya beri warna biru ya. Iya, betul itu, Bu. Sampai sini. Iya, Bu. Ya, sama ya. Rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Pertanyaannya yang tidak mendukung. Oke. Di kuncinya apa, Kak V? Di kuncinya E, Bu. Eh, kita cek. Oke, kalau di kuncinya yang tidak ya. Kita cek. Anak-anak tidak les bakat
Tidak sepintar anak-anak les. Anak-anak yang tidak les bakat, tidak sepintar anak-anak yang les. Kenapa kok nggak mendukung? Karena yang mengunggulkan anak-anak yang les bakat aja, Bu. Yang tidak les dianggap nggak pintar, mungkin gitu. Padahal Mungkin ya ada yang meskipun dia tidak les, les, tapi mm-mm, dalam dasarannya memiliki kemampuannya memang potensi akademik. Oke. Anak yang tidak les bakat menghabiskan waktu. Tidak les bakat. Oh iya, tadi di terakhir tadi ya, di kalimat terakhir, paragraf terakhir tadi. Anak-anak yang tidak les bakat tidak menggunakan waktu dengan produktif. Bisa karena main gawai toh, main HP-nya. Yang C, anak-anak yang tidak les bakat tidak sepenuhnya menggunakan waktunya untuk belajar. Anak-anak yang tidak les bakat tidak sepenuhnya menggunakan waktu untuk belajar. Oh ya, masih ada hubungannya dengan main HP ya. Yang D, anak-anak les bakat lebih produktif. Ya, dianggap lebih produktif mereka. Oke, yang E, bagaimana? Kak Elma dan Kak Haris, setujukah dengan yang E? Setuju. Setuju ya. Oke. Untuk yang ini, ada juga kah Kak Vivi? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Tidak ada. Tidak. Ini, seingat saya buat sendiri sih. Coba kita cek dulu deh ke teksnya. Nah, ini. Oh, ini esai. Provinsi dengan FTR terendah adalah, nah, kita cari teman-teman. FTR, apa itu FTR? Kita baca dulu yuk. Mulai yang slide ini boleh. Untuk infografiknya terlihat jelaskah atau kurang besar? Bu, itu FTR apa TFR? Nah, kan. Oh, TFR berarti. Ngantuk nih buatnya. Tipe nih, Kak. T, F, R. Gini ya. Ini malah TRF. Apa sih? TF. Ini TRF. Ini TFR. Gimana sih? Total fertility rate. TRF apa, Bu? Gimana sih? Di teksnya juga ini muter-muter. Kita sepakati aja deh. TFR aja ya, ikut yang ini ya. Iya, Bu. Berarti saya kemarin agak ngelag lihat ini. T, F, R. Ini juga berarti nomor 7-nya. Yang paragraf terakhir TRF, Bu. Bahkan, hmm, Keblibet-blibet. makanya, kayaknya yang ngetik juga ini sih. Agak rancu nih. Padahal saya cari di sini nih sumbernya. Nah, berarti yang rate-nya paling rendah deh, Kak. Dah, gitu aja. Banyak tipu, sorry banget. Hmm. Infografiknya jelas kah? Atau perlu di zoom? Jelas.
Jelas, oke. Soalnya eh, Hmm, TFR terendah ya Bu mm-mm. di Iya, sudah ketemukah atau mau di-scroll dulu? scroll itu dulu Bu. Boleh. Akibatnya ya Bu. Gimana? Sorry. Soalnya provinsi dengan provinsinya. Mm-mm. Berarti ke atas Bu. Yang paling rendah berarti Jakarta ya Bu. Oke. Mm-mm. Karena hanya 1,75 ini ya, Kak. Iya, tapi itu di tahun 2020 ya. Di tahun 2020, iya. Kan sesuai data ini. Kalau yang sekarang, kan kita nggak tahu. Nggak ada datanya, Iya, Bu. gitu ya. Emang ada yang terkini? Enggak kan? Kan sampai 2020 aja kan ini. 2025-nya belum ada. Nah, ini juga kadang menggojek sih, Kak. Teksnya banyak sekali, tapi ternyata jawabannya ada di infografik seperti ini. Ya, kalau saya sih, ya bagaimana ada yang ngomong? Iya, Boleh? kadang Heeh. itu biasanya saya lihat gambar grafiknya dulu. Soal Iya. gambar, Heeh. kalau di gambar gak ada, baru Nggak ada. bacaan. Benar sekali. Saya juga sama seperti Kak Vivi ya. Baca teks dulu apa yang dimau, lalu kita cek di infografik. Karena infografik ini, apalagi infografiknya ini kan detail sekali nih, banyak sekali rinciannya. Kita cek di sini, ada nggak sih? Nah, kalau nggak ada, baru kita ke teksnya. Karena kalau langsung ke teks, nanti makin bingung kadang, apa ya? Apa sih yang mau Nah, nanti lupa lagi gitu kan. Terus cek lagi ke infografik, jadi makin bingung. Itu saran aja sih, masukan ya, teman-teman. Oke, untuk yang nomor 7, bentar, ini pilihannya kok cuman sampai D. Nah, ini kurang turun nih. Sebentar. Ini berarti ABC, ini stop, ini delta, ini option eh kurang enter nih. Pernyataan yang sesuai. Kira-kira yang mana nih, teman-teman?
Apakah Bu jawabannya? Yang E, coba. Turunnya TFR bakal berdampak pada transisi demografi yang menyebabkan regenerasi populasi terganggu. Alasannya, Kak. Coba Hmm, ke atas. boleh. Sini. Itu. TFR bakal berdampak pada transisi demografi yang menyebabkan regenerasi populasi terganggu, Bu. Ini ya. Turunnya ini sampai sini. Turunnya TFR bakal berdampak pada transisi demografi yang menyebabkan regenerasi populasi. Artinya penduduk usia produktif bakal semakin kecil masa mendatang. Hmm, oke, sesuai ya. Kalau yang A, turunnya TFR tidak akan berdampak. Oh, enggak ya. Oke, salahnya di sini. Yang B, produk usia produktif tidak terbebani. Padahal di teks bilangnya terbebani kan ya, teman-teman. Nah, ini. Di sini bakal meningkatkan beban masyarakat produktif untuk membiayai pensiun populasi usia orang tua gitu, akan menjadi beban kalau seperti itu, mengalami penurunan. Yang C, semakin besar masa usia produktif semakin besar. Oh enggak, padahal tadi menurun kan katanya. Yang D, masalah ekonomi adalah penyebab utama. Enggak ya. Oke. Selanjutnya, nah ini pilihan benar salah nih Kak. Ini dinalar sendiri ya, Bu. Iya, benar. Persuasif itu teks ajakan ya, Bu. Mm-mm. Benar, ajakan persuasif. Berarti, Hmm, iya, itu kan kayak seperti promosi, terus mm-mm. seruan untuk mengajak, misal jangan membuang enggak. Ayo Mm-mm. ikuti, misal ikuti seminar, ikuti, yuk, kayak katanya gitu kan, yuk, ayo, mari, kayak gitu ya, Mm-mm. Bu. Iya, benar. Berarti Berarti itu apakah fakta, Bu. faktual? Iya, soalnya kan sudah ada eh, kegiatannya, tinggal mengajak orang Hmm. Kalau sudah ada kegiatannya, ngapain ngajak-ngajak? untuk menambah partisipannya. Hmm. Apakah Ber- salah, Bu? Berarti, oh, enggak salah sih, benar. Enggak salah juga. Tapi enggak sepenuhnya benar juga. Kita diskusi ya. Ya, Kalau misalnya seperti itu,
Berarti gini, Kak. Apakah persuasif itu tindakan yang dilakukan setelah ada kegiatan, setelah terjadinya kegiatan? Kan di sini bilangnya fakta nih, faktual. Berarti kan terjadi. Seperti halnya kakak misalnya ada dari tim marketingnya excellent service nih. Yuk les bareng, yuk kita belajar bareng gitu. Apakah itu sudah ada lesnya dulu, baru kakak diajak, atau mereka ngajak kakak dulu sebelum ada lesnya, atau bagaimana? Mengajak dulu belum ada lesnya. Iya, berarti apakah teks persuasif harus sudah ada dulu, harus Tidak, berupa fakta, belum. benar atau salah nih? Salah berarti, Pak. Iya, kata kuncinya adalah persuasif itu mengajak. Mau tanya, Bu. Boleh? Frasa nomina sama teks eh apa ya? Bentar, Bu. Konjungsi. Hmm, iya, frasa nomina itu kan penggunaan kata benda ya, Bu. Mhm, benar. Kalau verba itu kata kerja ya. Mhm. Bedanya sama nomina sama nominal itu beda apa sama? Beda. Kalau nomina itu benda, kalau Benda, nominal itu ukuran ya, Bu. ukuran boleh, angka boleh. Nominal itu lebih ke angka sih. Terus kalau kalimat kohesi, Kohesi, koherensi itu lebih ke arah eh, nyambung. apakah kohesi sama kayak eh, ver- verba, verba? Em, sama kayak verba enggak juga. Lebih gini Kak, kalau kohesi, koherensi itu intinya begini. Kalau saya jelaskan lebih detailnya banyak sih Kak. Intinya kalimat itu nyambung atau enggak Itu gitu. yang kohesi. Kohesi, koherensi. Jadi mereka itu eh, kesesuaiannya itu si kohesi, koherensi nyambung nggak sih dengan kalimat itu ditambah misalnya ditambah konjungsi apa gitu. Itu gimana ya? Saya cari referensi deh. Itu kohesi, koherensi. Bentar, langsung ke gambar aja. Ini layar saya cari search Google muncul nggak di kakak? Iya, Muncul ya. muncul. Nge-lag nih kayaknya mulai. Aduh. Hmm, ini KBBI. Oke, sembari menunggu ini ya, menunggu loadingnya, Iya, kita Bu. jawab dulu ini. Mm-mm. Yang satu dulu Kak, membaca kritis berarti menolak. Apakah itu menolak? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, tiga, membuat inferensi.
Inferensi berarti menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersirat. Iya, Inferensi itu apa? Ada yang tahu? inferensi. Aku searching ya, Bu. Iya boleh. Kalau mau Simpulan. search di KBBI ya Kak? Ya, Iya, simpulan. simpulan. Inversi, saya tulis ya. Simpulan. Apa nih? Membuat simpulan berarti menarik. Oh ya, simpulan kesimpulan. Berarti benar Hmm, atau salah? benar, Bu. Benar ya. Oke. Empat. Editorial. Editor. Mm-mm. Editorial pernah dengar? Teks editorial kakak-kakak? Hmm, berisi pendapat, redaksi, surat kabar, Mm-mm. masalah yang aktual. Mm-mm. Pernah dengar istilah teks editorial? Belum, Bu, baru ini. Ah, tajuk rencana. Iya, Pernah dengar? merencanakan. Tapi Sama. sama. Heeh. Kalau kakak baca koran, sering baca Jawa Pos atau Kompas? Nggak pernah, nggak pernah Pernah? baca koran, Bu. Oh, nggak pernah. Coba ini Kak, kapan-kapan kalau misalnya dicek benar nggaknya ya. Kalau di Kompas itu, insya Allah ya, seingat saya pakai istilah teks editorial. Kalau di Jawa Pos itu pakai istilah tajuk rencana. Nah, Hmm, mm-mm, itu isinya sama, intinya sama, hanya beda bang istilahannya saja. Nah, di situ di teks editorial benar yang disampaikan Kak Vivi tadi berisi eh, informasi ya. Dan yang membuat, yang menulis teks editorial itu bukan pembaca. Hati-hati. Teks editorial itu karena dia editorial berarti yang menulis ya bagian edit. eh, editorialnya. Apa sih Ya, istilahnya? chat Kayak yang atasannya. menulis. Oh, oh. Kayak misalnya di jurnalisnya. Itu pun Iya, bukan bukan jurnalis yang menulis, atasannya harusnya, pimpinannya. jurnalisnya hanya mencari info dan Heeh, disampaikan. heeh. Karena apa? Karena itu biasanya di teks editorial itu berisi informasi-informasi hot, Ya, informasi-informasi yang lagi hangat diperbincangkan. Jadi antara pro kontra yang muncul di khalayak, nah si pimpinan ini yang harus mengulas nih. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawabannya itu adalah di pimpinannya ini, gitu. Jadi di teks editorial itu tidak boleh memihak, tidak boleh pro, tidak boleh kontra juga. Dia harus netral, benar-benar netral. Nah, apakah ini benar? Benar atau iya, salah ini? itu kan dia mendapat sumber dari jurnalis, jurnalis mewawancarai dari orang itu aslinya, Bu, yang Mm-mm. diwawancarai dengan Mm-mm. topik permasalahan yang Ya, dialaminya. Nah, mm-mm. kalau saya itu fakta benar, Bu. Benar ya. Teman-teman setuju kah? Saya setuju. Setuju ya. Oke. Yang kelima, struktur dasar teks eksposisi mencakup pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Masih ingatkah teman-teman ini? Ini pelajaran anak SMA. Ada nih. Hmm, Saya jawab langsung ya. Jawabannya benar. benar. Heeh. Karena strukturnya ada ini pernyataan umum. Karena sebelum mengekspos ya, sebelum kakak-kakak mengekspos sesuatu, pastinya kan Ada pendapat. eh, ya ada pendapat apa yang mau diulas. Terus di situ
tambahkan argumentasi, ya kan? Bukan Argumentasi itu kan pendapat yang berisi fakta juga. Baru nanti di ditegaskan penegasan dengan ulang, bukti-bukti. di review lagi gitu. Itu sih. Oh iya, ini sorry, sudah terbuka. Kohesi, koherensi. Ini. Oh, ini di materi SMP nih. Ada di buku paket SMP. Kohesi ini bisa dibilang pengulangan kata. Bisa juga kata ganti tunjuk. Bisa juga sebagai konjungsi. Contohnya ini. Hmm. Kalau untuk pengulangan kata paragraf ya ini anggapnya ada pengulangan kata dendeng Ya, dan kata ibu. Nah, ada juga sebagai kata ganti tunjuk. Nah, ini, itu, di sini, di sana, di situ, itu termasuk kata ganti tunjuk. Terus ya, ada lagi konjungsi. Ya, itu juga masuk kohesi. Konjungsi di sini banyak banget, Kak. Ada konjungsi antar kalimat, intra kalimat. Nanti Kakak bisa cari sendiri ya. ya, Intra antar kalimat itu. Terus ada juga itu fungsinya nanti juga banyak banget. Ada yang setara, ada yang bertingkat kayak gitu. Ada ya, yang konjungsi berpasangan juga ada. Nanti kakak bisa cari referensi sendiri ya. ya. Ini untuk kohesi. Untuk koherensinya ini pengulangan maknanya. Kalau yang kohesi pengulangan katanya, kalau koherensi ini pengulangan maknanya. Coba cek yang sudah diwarnain ini parwik, perut, dan rahim ibu. Ini sebenarnya sama yang dimau. Hanya saja dia menggunakan kata yang berbeda. Sama. Mm-mm. Kata-katanya Hmm. kan beda nih. Cuman maknanya sama. Dia Kayak mengulang nonimnya maknanya. gitu kok. Oh, oh. Itu Ya, sih. Makanya kalau saya biasanya ditanya, apa sih kohesi, koherensi? Ya intinya nyambung lah. Dalam kalimat itu nyambung. ya, kok. Ini tadi ya. Tapi Ya. secara ilmunya seperti ini. Ini juga ada nih, Kak. Hmm. Banyak banget. Untuk Oh, ini makna IPA, sorry. asimilasi itu dalam soal kemarin yang pernah aku temui di TO itu Mhm. perubahan bunyi pada kata menggambar. Itu jawabannya asimilasi, Bu. Maksud dari pengulangan kata menggambar itu apa ya, Bu? Kalimatnya apa? Menggambar. Nggak ada kalimatnya atau apa gitu, tiba-tiba menggambar. Soalnya itu gini, perubahan bunyi pada kata menggambar disebut gitu. Meng. Nih, asimilasi itu peluburan sifat asli. Sastra dari linguistiknya perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Hmm, berarti gini, Kak. Gini kah katanya Ya, meng kan dia dari kata dasarnya gambar. gambar. Dia dapat imbuhan meng. Jadi menggambar. Jadi double G kan? Sesuai ini. Perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Konsonan kan ini. Astagfirullah, kembali. Hmm, Meng.
G ketemu G. Dari Iya, mengnya iya. ini kan ketemu G, double G. Hmm. Kan nggak bisa mengambar, nggak bisa toh, nggak bisa luluh, Pengulangan dia nggak bisa. kata ya, Bu. Pengulangan, Apa Mbak? Apanya pengulangan pengulangan? asimilasi. Oh, ini, sorry. Asimilasi, perubahan bunyi. Perubahan bunyi. Hmm. Mm-mm. Pakai yang ini ya, kalau itu, pakai yang linguistik, Iya, Bu. kebahasaan. Perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Iya, iya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya ini les terakhir, Bu. Kenapa? Ini les terakhir. Oh, ini les terakhir. Iya. Oh, semangat-semangat. Eh, oke. Ini kita cari kesimpulan nih di soal nomor 9. Simpulan yang tepat. Saya langsung ke teks ya. Ini udah pernah juga, Bu. Udah pernah? Oke. Berarti banyak nih referensinya Kak Vivi. Alhamdulillah. Berarti sudah siap nih harusnya Kak Vi. Ya, Bu, tapi kadang masih kalau ada bacaan banyak itu, Tenang Kak Vi, nggak usah bingung. Nggak usah grogi kalau kakaknya kita ubah mindset ya seperti itu. Kadang tidak hanya di kakak-kakak yang sudah sarjana ini, yang sudah pengalaman ini, apalagi adik-adik ini yang baru mau masuk perguruan tinggi negeri itu sering Kak seperti itu down. Mereka ketika ujian, udah mindsetnya mereka udah gitu. Makanya mereka mau ngerjakan juga ogah-ogahan gitu. ya, Jangan Bu. ya, Ya. kita ubah mindset gitu. Paling aku kalau di TO itu kalau salah itu kayak jawaban yang lebih dari dua itu, Bu, untuk mencari eh, Oh, apa yang pilihan ganda pernyataan kompleks. yang enggak, pernyataan yang sesuai di teksnya itu Oh, bingung. oh, Pilihannya mirip-mirip. mirip-mirip, benar. Kalau penilaiannya itu nanti kalau misal dalam satu soal ada minimal jawab lebih dari satu, itu apakah kalau jawabannya salah satunya salah itu semuanya ikut. Saya kurang tahu ya Kak terkait itunya. Tapi kalau berdasarkan sistem, tergantung sistemnya sih Kak kalau kayak gitu. Kalau yang saya pakai Google Form seperti itu masih bisa. Maksudnya kalau sebentar, sebentar, saya ingat-ingat. Kalau Google Form itu saya pakai salah satu, salah semua nggak sih? Iya, salah satu. Iya, yang benar semua baru ada nilainya. Kalau nggak salah gitu. Tapi kalau untuk yang sistemnya ini, maaf saya kurang tahu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Nanti Heeh, coba saya cari info. heeh, heeh. Karena kadang juga eh, tiap apa ini, tiap gelombang juga beda beda kebijakan juga kadang. Bagaimana Kak untuk simpulannya? Seingat saya B, Bu.
Yang bebek. Perilaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Oke, teman-teman yang lain setuju juga kah? Iya, Bu. Saya juga B. B ya. Oke. Alasannya dari yang mana nih, teman-teman? Kita cek dulu. Nah, ini ya, dari menimbulkan ketidakadilan ini kah? Ini ya, setuju? Apakah ini? Iya, Bu. Iya ya. Oke. Selanjutnya, ini sudah pernah juga kakak Sampurna. Kayu ya, Bu, ini, Bu. Udah pernah, Bu. Udah pernah. Iya, Sebab, sebab akibat. iya, ekspor kayu impor kan yang dari Jawa Tengah toh. Hmm, bentar. Sampurna kayu. Indonesia masih menjadi produsen terkuat, terutama pemasok utama berasal dari kayaknya mana ya aku lupa Bu. Wonosobo ini Bu, Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Iya, samakah ini? Sama Bu. Sama ya. Mhm. Jawabannya yang mana kak? Ingat nggak? Bentar ya, tak bacanya dulu Bu. Akibat Kakak Haris mau baca teks? Ya, baca di HP, Bu. Oh, sudah ada. Oke, oke, boleh.
Mungkin Bu. Mana yang bebek? Ya, Kenaikan pasar ekspor kayu di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi para pengusaha kayu. Mana nih positifnya? itu pasar ekspor kayu dari Indonesia justru mengalami peningkatan. Yang mana, Pak? Paragraf. Pertama, Bu. Coba untuk jawaban yang lain. Oh, yang kakak baca tadi apa? Positif atau negatif? Eh, itu start, Bu. Positif, Hmm, Bu. Positif. yang mana nih? Peningkatan ini kah? Pasar ekspor ini? Iya, Oke. terus eh, Indonesia masih menjadi produsen terkuat. Paragraf 2, Bu. Oh ini. Ini bukan sekadar berpartisipasi. Hmm. Kenaikan pasar ekspor kayu di Indonesia telah memberikan dampak positif. Iya, banyak positifnya ya. Oke. Akibat adanya perang dagang antara Amerika dan Cina, pasar kayu Indonesia, terutama kayu sengon dan kayu karet, semakin meningkat. Kalau itu, pasar ekspor yang pernah memberikan dampak positif bagi para pengusaha kayu. Berarti hanya pengusaha kayu aja. Ada perang dagang. Oh ini perang dagang memberikan dampak positif bagi Indonesia. Ini enggak sih Kak? Yang positifnya karena perang dagangnya. Perang dagang. Hmm. Tapi di kuncinya A ternyata, Bu. Oh iya, benar ya. A, bukan B. Iya, A. Oke. Karena kalau yang ini, kenaikan pasar ekspor kayu ini telah memberikan dampak positif bagi Benar. pengusaha kayu. Bagi pengusaha saja. Kan harusnya kalau ekspor nggak cuma pengusaha aja sih, Kak. Iya, Pekerjanya Bu. kan juga banyak toh. Akibat ada yang perang dagang sebenarnya karet semakin meningkat. Nah, itu tadi sudah ya sesuai teks. Nah, ini 11 terdapat kesalahan penulisan pada kata yang dicetak tebal. Ada juga kah, Kak?
Ada, Bu. Tapi tidak ada pertanyaan itu. Kalau cetak Hmm. tebalnya ada, tapi pertanyaan itu nggak ada, Bu. Cetak tebalnya ini ya. Mulai, sedangkan Indonesia di peringkat kedua. Hmm. Ini kedua. Salah, 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 Mana? salah. Mana? Saya Salah, Bu, belum. salah. Salah. Oke. Lima Iya, ratus kelompok petani. 15 sampai 20%. satu iya, koma Bu. enam juta. 900.000 30%. Nah, yang salah yang mana? Nah, ini kan. 900.000 benar. Hmm. 1,6 benar. Lima Hmm. belas dua puluh benar. Ini tiga benar. puluh persen benar. lima Tapi ratus lima kelompok ratus petani. kelompok petani juga benar, Bu. Yang mana dong? Kan katanya ada yang salah. Benar. Hmm. Gimana? Kak Haris mungkin tahu. Mungkin yang 500 kelompok petani itu harusnya kelompok tani. Oh, kok hilang semua? Semua astagfirullah. Oh, harusnya kelompok tani gitu. Ya, Hmm. Hmm, Oke. Kata dicetak tembang. Petani harusnya tani. Menurut dia, saat ini Sampurna Kayu membina sekitar 500 kelompok tani. Kelompok tani, kelompok petani. Emang bedanya apa, Kak? Petani, tani. Coba cek deh. Petani itu kan orangnya ya. Kalau tani itu kan aktivitasnya. Orang yang bekerjanya cocok tanam. Heeh, petani, kelompok petani. Kelompok tani, kelompok kelompok bercocok tanam. Gitu masalah. Kalau saya sih Kak, ini nggak tahu kakaknya notice nggak? Kalau saya malah ini dari tanda bacanya ini. Harusnya, Bu. Harusnya itu penulisannya ini kan pendek nih. Kalau sampai itu lebih panjang. Hmm, Sebentar ya, saya cek di EYD 5. Hmm, Kakak bisa cek di EYD 5. Aduh, sinyalnya susah. EYD, EYD 5. Astagfirullah. Yang ini ya Kak, nanti Kakak bisa cek semua di sini. Nah, ini untuk tanda baca, ini pisah. Ada hubung, ada pisah. Hubung itu yang pendek, pisah itu yang panjang. Nah, ini. Muncul Kak layar saya
Cari tanda pisah ini di kakak. Iya, Bu. Muncul ya. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal ini atau tempat yang berarti sampai dengan, sampai ke. Nah ini, Senin sampai Jumat, tanggal 5 sampai 10 April. Dia lebih panjang, Jakarta sampai Bandung, tahun 2019 sampai 2022. Ini panjang, Kak. Kalau hubung ada lagi, beda. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan. Ini banyak nih. Ini ya, misalnya kalau ini yang kedua, ini baru pakai yang hubung. Karena dia ini merangkaikan unsur yang berbeda antara huruf dan angka. Ke, ke, itu kan huruf. Dilanjut dengan angka. Jadi ke, hubung, dua. Beda dengan yang tadi pisah, maknanya sampai. Tadi seperti S1, S hubung 1, D3, D hubung 3. Beda. Ini sampai. Ya, Bu. Oke, ya Kak. Ya, Kakak bisa pelajari sendiri nanti di EYD 5. Kalau pas longgar bisa sambil dibaca-baca. Ini untuk nomor 12, Kak. Kesalahan. Gabungan kata. Ada juga, Kak Vi. Ini nggak ada, Bu. ada? Tidak. Oh, nggak ada. Bukannya ini Udah kemarin ya? udah, Bu. Oh, udah. Apa ini kemarin? Acap kali. Oke. Nanti skip ya. 13. Nah, ini frasa nih. Kebetulan ada frasa yang Kak Vivi tanyakan tadi. Masih nyambung. Frasa coklat legam. Nah, berarti langsung fokus ke teks. Cari coklat legam. Ini kan. Maknanya apa nih? Coklat legam. Sawo matang, Bu. Sawo matang. Kak Haris, setuju sawo matang? Saya sebentar. Oke. Bapakku Naruto, tubuhnya kekar, kulitnya Yang saya coklat legam. Yang C, coklat kehitaman. Coklat legam khas petani. Lagi di Jawa, ibuku bernama Sumilah. Kulitnya sawo matang. Khas petani perempuan. Salah, Bu. Bu. Gimana? Aku salah. Salahnya di? Itu tadi yang cewek, yang petani perempuan yang sawo matang. Oh iya. Maknanya coklat legam. Legam itu kan gelap. Iya kan? Kehitam-hitaman. Berarti coklat legam itu coklat kehitaman. Lebih pekat coklatnya. Oke.
Hmm, hmm. Lanjut nih Kak, 14. Kita selesaikan ya Kak, sampai 15 ya. 14 ini teksnya, ini optionnya. Sesuai atau tidak sesuai. Kita ke teks dulu kah? Atau langsung di sini aja? Lihat teksnya di HP aja, Bu. Oh, boleh. Nomor 1 tidak Nomor satu, setuju. tidak setuju akses internet yang luas otomatis meningkatkan kemampuan literasi. Oh, dari kata otomatis ya. Iya, di sini di Enggak bisa. teksnya literasi digital siswa masih beragam. Beragam. Kan nggak bisa langsung otomatis, dia langsung pinter. Gitu ya. Yang kedua, Kak, bias dan relevansi termasuk aspek yang harus dievaluasi. Perlu dievaluasi nggak? Hmm, di teks tidak semua dapat mengevaluasi validitas bias dan relevan sebuah sumber, Bu. Berarti Tidak. tidak semua sumber. Gimana maksudnya? Tidak hanya mengandalkan buku aja, tapi melakukan eksplorasi digital. Oh, ini Kak. Ini Kak sih. Ini tadi yang beragam. Banyak siswa yang mampu menemukan informasi, tetapi tidak semuanya dapat mengevaluasi validitas. Berarti mereka belum tahu nih kebenaran informasinya itu benar atau enggak, hoax atau enggak, kan gitu. Bias dan relevansi sebuah sumber. Kebiasaan membaca lebih banyak berorientasi pencarian cepat. Nah, berarti apakah bias dan relevansi termasuk aspek yang harus dievaluasi enggak? Tidak, Bu. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Sudah pusing, Kak. Kan ini, tidak semuanya dapat mengevaluasi. Iya, Iya kan? Kan nggak semuanya bisa mengevaluasi, maksudnya di sini bukan tidak tidak boleh dalam artian gini, anak-anak, iya kan? Pada transformasi ini siswa, di sini kan dibahas subjeknya adalah siswa. Mereka itu nggak bisa nih, nggak tahu itu informasinya benar atau enggak, valid atau enggak. Mereka nggak ngerti. Ya kan, mereka bisa tahu informasi apapun, mereka bisa dapat, tetapi tidak semuanya dapat mengevaluasi. Nah, mereka nggak ngerti itu benar atau enggak, bias dan relevansi sebuah sumber. Berarti ah, perlu nggak sih adanya itu bias dan relevansi itu tadi,
harus dievaluasi lagi saat menilai kualitas sumber digital. Berarti mereka langsung percaya atau kita evaluasi dulu harusnya. Harus. Harus berarti ini dong. Setuju kan? Kita harus evaluasi dulu. Nggak boleh kita langsung percaya aja. Begitu saja. Gitu ya. Yang ketiga, kebiasaan membaca yang berorientasi pada pencarian cepat dapat menghambat. Apakah bisa menghambat analisis mendalam? Nah ini masih nyambung di tadi. Kondisi ini, nah kondisi yang mereka tidak bisa mengevaluasi validitas itu tadi, ya kan? Dapat berorientasi. Nah ini, kebiasaan itu dari pencarian cepat, bukan dari analisis mendalam. Berarti setuju? Sesuai atau tidak sesuai dengan teks? Sudah capek ya. Sesuai. Sesuai. Oke. 4. Guru cukup menggunakan buku ajar untuk mengembangkan literasi digital siswa. Digital. Buku ajar. Apakah hanya ini saja? Buku ajar saja? Itu tadi, eh, ya Bu, masih banyak Sesuai? siswa mampu menemukan informasi, tapi tidak semuanya akses internet. Terus yang 4 ini? Kurang kurang sesuai mungkin. Tidak. Ya, tidak sesuai. Karena apa buku ajar di sini kan biasanya buku paket, buku cetak itu. Nah, padahal niatnya untuk mengembangkan literasi siswa, literasi digital. Berarti kan ini yang by internet-internet itu, by gawai mungkin. Tapi di sini pakainya buku cetak. Kan nggak sinkron ya? Berarti tidak sesuai. Nggak cukup kalau hanya buku ajar aja. Yang kelima, verifikasi fakta merupakan bagian dari pembelajaran literasi digital. Benar atau salah? Sesuai nggak? Hmm, Bingung? Sesuai, Kak. Karena, sesuai. oh, karena untuk literasi digital kita perlu mengajarkan ke anak-anak juga, ini beritanya hoax nggak? Ini beritanya sesuai fakta nggak? Cara carinya bagaimana? Kita harus cari sumbernya. Carinya dari sumber yang mana kalau memang itu fakta. Gitu. Kita perlu mengajarkan itu ke mereka. Oke, terakhir nih di soal nomor 15. Plagiarisme nomor 2. Plagiarisme nomor 2. Di berita nggak tahu, Bu. Hibrida nggak tahu. Ini mana lagi yang tahu dulu deh. A4. A4. Kredibilitas sumber keandalan dan otoritas informasi. Oke. Hibrida yang satu. Hibrida yang satu. Parafrase 5. Paraphrase. Oke, paraphrase. 5. Mengungkapkan kembali teks susunan baru. Oke.
Mana lagi yang belum nih? Satu, dua, Tiga, tiga. tiga. Konteks sosial. Hibrida udah nih. Penggabungan dua atau lebih genre dalam satu teks. Iya, benar. Konteks sosial kan yang belum ya? Ya, Bu. Mana? Tiga. Konteks sosial. Hmm, yang belum. Tiga nggak sih? Konteks sosial. Latar budaya, situasi, dan nilai yang memengaruhi penafsiran teks. Ya, Bu. Oke, bagaimana kakak-kakak? Ah, Alhamdulillah selesai. Capek hari ini? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya cukupkan untuk belajar kita hari ini? Cukup, Bu. Sudah Cukup malam. ya? Sudah malam, sudah capek. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, kakak-kakak semua. Sukses selalu. Semoga tesnya berhasil sesuai yang dicita-citakan, yang diharapkan. Amin, Bu. Amin. Sukses selalu kakak-kakak semua. Saya cukupkan untuk belajar kita hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi